menceritakan pengalaman kita tentang pertemanan nih. So, this is my story, and this is our story. Aku punya teman yang udah 17 tahun bareng sama aku, which is 90% dari umur aku sekarang. Dari yang kecil kita belajar bareng, sampai belajar jalan pun kita bareng-bareng. Buat aku hadiran mereka itu kayak anugerah. Ini lebay, tapi emang buat aku hadiran mereka benar-benar kayak anugerah. Karena mereka selalu ada buat nemenin aku di titik hidup manapun. Mau aku lagi di bawah, mau aku lagi di atas, mereka gak akan pernah ninggalin aku sendiri. Karena aku bingung, kok bisa ya aku dikasih teman-teman setulus dan sebaik mereka? Bingung aja. Bahkan sampai sekarang aku belum nemuin jawaban itu. Yang aku tahu adalah kalau mereka bisa jadi teman yang baik buat aku, maka aku akan jadi teman yang baik berkali lipatnya daripada mereka. Karena di saat aku gak punya tempat buat cerita lagi, aku tahu sebenarnya kemana aku harus pergi. Dan di saat aku gak bisa memutuskan sesuatu, aku tahu ada mereka yang bisa aku percaya. Karena 17 tahun mereka hidup di hidup aku, kayaknya hampir seluruh isi otak aku, isi hati aku pun kayak mereka tahu. Makanya kenapa mereka selalu aku jadiin acuan buat aku memilih sesuatu dalam hidup. Aku gak pernah ngebayangin gimana sedihnya hidupku kalau misalnya mereka gak ada. Kayak kalian tahu, gak semua orang punya emosional yang stabil, termasuk aku. Aku gak tahu kalau misalnya mereka gak ada, siapa yang bisa ngeredam emosional aku. Dan aku juga bingung, kalau aku punya kebahagiaan, siapa lagi aku harus berbagi kalau bukan ke mereka. So, aku ngerasa kalau misalnya mereka benar-benar anugerah buat aku. Hai, beda halnya dari Gina, aku punya teman yang dihadirkan buat jadi pembelajaran baru buat aku. Karena setelah kejadian tersebut, aku masih belum bisa percaya lagi dengan teman. Kenapa ya aku masih belum bisa percaya? Long short story, pada saat aku di SMA, aku punya teman yang benar-benar hubungan kita sudah seerat itu. Kita suka keluh kesah bareng, happy-happy bareng, dan kita juga sudah mengukir banyak kenangan bersama. Pada saat aku di sekolah, aku dengar ada beberapa orang yang tahu mengenai cerita keluh kesahku. Padahal, aku tidak sama sekali cerita ke orang lain selain teman aku ini. Pada akhirnya, terbukti bahwa benar, teman aku ini adalah orang yang tidak bisa menyimpan cerita orang lain dengan baik. Maka dari itu, aku ingin mulai dari awal dan memposisikan diri dengan lebih baik, agar hal yang sama takkan terulang kembali. Dari pengalaman ini, sekarang aku udah mulai bisa memfilter pertemanan dengan healthy friendship. Seiringnya waktu, ketika aku sudah keterima SNMPTN, awalnya aku takut banget buat akrab dengan teman baru aku di kuliah. Tapi aku selalu berpersepsi bahwa teman aku ini bukan teman yang tidak bisa dipercaya. Ternyata teman aku ini sangat baik. Mereka asik-asik. Di pertemanan kuliah baru aku ini, sebelumnya aku sudah punya teman pada saat aku di SMP dan di SMA. Awalnya aku gak nyangka banget bisa satu kampus, dan apalagi kita satu prodi. Ya walaupun awalnya kita di SMA dan di SMP tidak sedekat itu, tapi di perkuliahan ini dia adalah orang pertama temanku di sini. Aku senang banget bisa berkenalan dengan mereka. Aku sadar bahwa pertemanan itu tidak semuanya seburuk itu. Dan aku ingin memulai kehidupan ini dengan lebih berwarna dengan teman-teman healthy friendship. Oh ya, kamu masih ingat sih pertama kali kita ketemu kayak gimana? Ingat banget dong, waktu itu visi SNMPTN